Tahukah kalian apa itu sumber energi panas? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Berikut ini sumber energi panas yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Matahari. Matahari merupakan sumber energi panas yang terbesar bagi bumi. Matahari memiliki banyak manfaat bagi seluruh makhluk yang ada di bumi. Bagi tumbuhan, matahari membantu dalam proses pembuatan makanan, yaitu proses fotosintesis. Manusia memanfaatkan energi matahari untuk berbagai kebutuhan. Beberapa manfaat energi matahari bagi manusia antara lain membantu mengeringkan pakaian, mengeringkan padi, dan mengeringkan ikan asin. Energi matahari juga dapat digunakan sebagai sumber energi pada pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Sumber energi panas berikutnya adalah api. Api adalah cahaya dan panas yang dikeluarkan bila sesuatu terbakar. Api dapat berasal dari kompor yang biasa digunakan untuk memasak. Api tersebut dapat berasal dari bahan bakar minyak tanah, batu bara, atau gas LPG. Sumber energi panas berikutnya adalah listrik. Energi panas dapat dihasilkan dari energi listrik. Beberapa peralatan elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi panas antara lain setrika listrik, penanak nasi atau rice cooker, dan kompor listrik. Energi panas berikutnya adalah gesekan. Gesekan dua buah benda dapat menghasilkan panas. Coba gosok-gosokkan kedua telapak tanganmu dengan cepat dan lama. Maka kamu akan merasakan panas pada kedua telapak tanganmu. Pada zaman dahulu, sebelum ditemukan korek api seperti sekarang ini, manusia menghasilkan api dengan menggesekkan dua buah benda. Benda yang biasa digunakan adalah kayu dengan kayu atau batu dengan batu. Sumber energi panas berikutnya adalah panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang bersumber dari panas yang terkandung dalam perut bumi dan pada umumnya berhubungan dengan keberadaan gunung berapi. Panas bumi juga berasal dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Tahukah kalian bahwa Indonesia adalah negara dengan cadangan energi panas bumi terbesar di dunia? Energi panas bumi dapat dijadikan sebagai sumber energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Jadi, apa saja sumber energi panas yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, matahari. Kedua, api. 3, listrik. 4, gesekan. Dan 5, panas bumi. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya. Kita akan belajar tentang apa itu panas dan macam-macam perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas atau juga disebut kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda
ke benda lain karena perbedaan suhu. Energi panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Panas mempengaruhi suhu zat. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Sedangkan jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas disebut konduktor. Pada umumnya, konduktor berupa logam, misalnya besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan benda yang sulit dan lambat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa contoh isolator antara lain kayu, plastik, dan karet. Konduksi merupakan perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi, pada perpindahan panas secara konduksi, hanya energi panas saja yang berpindah, tanpa disertai perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Perpindahan panas secara konduksi juga disebut sebagai perpindahan panas melalui hantaran. Contoh peristiwa konduksi adalah ketika kita memanaskan batang logam. Walaupun hanya salah satu ujung dari besi yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi sampai ke ujung yang tidak ikut dipanaskan. Hal tersebut menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi. Contoh lain peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari antara lain setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas dari sumber panas yang berasal dari energi listrik ke pakaian. Panas berpindah melalui bagian logam yang merupakan konduktor. Mengaduk kopi panas dengan sendok logam, maka panas akan berpindah dari air ke seluruh bagian sendok. Memanaskan mentega. Panas dari api akan berpindah ke mentega melalui wajan yang terbuat dari logam. Konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas yang berpindah, namun disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Perpindahan panas secara konveksi juga disebut sebagai perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat kita memasak air. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Kemudian, air yang panas tersebut akan naik. Sedangkan air di atas yang masih dingin akan turun. Begitu seterusnya, peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Selain merebus air, peristiwa perpindahan panas secara konveksi antara lain asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi, terjadinya angin darat dan angin laut, gerakan balon udara, radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah panas matahari yang bisa sampai ke bumi, meskipun antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak dapat menghantarkan panas. Perpindahan panas secara radiasi juga disebut sebagai perpindahan panas secara pancaran. Contoh lain peristiwa perpindahan panas secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari antara lain badan terasa hangat
ketika di dekat api unggun. Panas dari api berpindah secara pancaran. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Menetaskan telur unggas dengan lampu. Demikian tadi materi tentang panas dan perpindahannya. Jadi, panas dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Halo adik-adik semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai angin darat dan angin laut. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai angin darat dan angin laut, sebaiknya kita harus tahu dulu apa sih angin itu. Angin itu adalah udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, mungkin adik-adik bingung dengan kalimat tersebut. Sekarang, untuk lebih jelasnya, kita bisa pakai dengan cara meniup balon. Balon ini berasal dari angin dari tekanan tinggi, yaitu tekanan yang berada di sekitar mulut kita, bergerak menuju balon yang memiliki tekanan yang rendah. Selain angin darat dan angin laut, ada berbagai macam jenis angin, yaitu angin muson, angin fon, angin siklon, dan berbagai macam jenis angin lainnya. Tapi untuk yang sekarang, kita akan bahas angin darat. Angin darat terjadi pada saat malam hari. Pada saat malam hari, udara di daratan lebih dingin daripada udara di lautan. Karena udara di lautan lebih panas, sehingga udara-udara yang ada di laut bergerak menuju ke atas. Karena semua udara yang ada di laut bergerak menuju ke atas, terjadi kekosongan udara di laut, sehingga tekanan yang ada di laut itu menjadi rendah. Nah, bagaimana halnya dengan yang terjadi di daratan? Karena di daratan suhunya dingin, sehingga tekanannya menjadi lebih tinggi. Nah, apa yang terjadi selanjutnya ketika terjadi perbedaan tekanan? Seluruh udara yang ada di daratan akan bergerak menuju ke lautan. Karena di laut terjadi kekosongan udara. Nah, adik-adik, pergerakan udara dari daratan ke lautan kita sebut dengan angin darat. Apakah manfaat dari angin darat? Jadi adik-adik, angin darat dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pergi ke laut mencari ikan. Jadi pada malam hari para nelayan menggunakan angin darat bergerak dari darat ke lautan untuk mencari ikan. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan bahas mengenai angin laut. Nah, angin laut terjadi pada saat siang hari. Pada saat siang hari, daratan lebih cepat menyerap panas, sehingga suhu di daratan lebih panas daripada di lautan. Nah, karena suhu di daratan lebih panas, maka dari itu udara yang ada di daratan bergerak naik ke atas. Karena seluruh udara yang berada di daratan naik ke atas, sehingga terjadilah kekosongan udara yang berada di daratan. Maka dari itu, tekanan yang ada di daratan menjadi rendah. Sedangkan kebalikannya, udara yang ada di lautan
masih terisi penuh sehingga tekanannya tinggi. Nah, karena terjadi kekosongan udara yang berada di daratan, seluruh udara yang ada di lautan bergerak menuju ke daratan untuk mengisi kekosongan udara tersebut. Adik-adik, pergerakan udara dari lautan ke daratan kita sebut dengan angin laut. Apakah manfaat dari angin laut? Biasanya angin laut dimanfaatkan oleh para nelayan ketika pulang setelah mencari ikan. Jadi nelayan bergerak dari lautan, pulang ke daratan dengan memanfaatkan angin laut pada pagi atau siang hari. Baik adik-adik, setelah kita mendengar penjelasan mengenai angin darat dan angin laut, sekarang kita ringkas satu persatu apa saja bedanya angin darat dan angin laut. Dilihat dari waktunya, angin darat itu terjadi pada saat malam hari. Sedangkan angin laut terjadi pada saat siang hari. Nomor 2, kita lihat dari pergerakannya. Kalau angin darat bergerak dari darat ke laut. Sedangkan angin laut, pergerakan udaranya bergerak dari laut ke darat. Yang ketiga, kita lihat dari proses terjadinya angin darat dan angin laut ditinjau dari perbedaan tekanannya. Kalau di angin darat, di daratan tekanannya lebih tinggi daripada di lautan. Sedangkan pada angin laut, tekanan udara di laut lebih tinggi daripada di daratan. Oke, yang terakhir kita lihat dari manfaatnya. Pada angin darat, biasanya dimanfaatkan oleh nelayan untuk pergi ke laut mencari ikan. Sedangkan pada angin laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang ke daratan setelah mencari ikan. Baiklah adik-adik, sekian penjelasan tentang angin darat dan angin laut. Semoga melalui video ini, kalian bisa lebih memahami konsep dasar mengenai angin darat dan angin laut.